Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas kuliah tafsir ayat-ayat ahkam. Saya Elsa Amelia Fitri, NIM 22651004, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri Curup. Akan mempersembahkan presentasi Sholat Saat Traveling sebagai bagian dari tugas akhir semester pada mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas hukum dan cara sholat musafir dalam Islam. Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan atau biasa disebut dengan sholat jamak dan qashar merupakan rukhsah dan atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin ketika sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Allah membolehkan jamak dan qashar adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan pada setiap manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun. Kemudian yang selanjutnya ada syarat sah dalam sholat traveling. Yang pertama, sholat qashar. Sholat qashar hanya boleh dilakukan oleh musafir yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Yang kedua, perjalanan harus dilakukan dengan tujuan yang dibolehkan syariat, yaitu tidak untuk melakukan maksiat. Jadi di sini tujuannya harus yang dibolehkan syariat atau tidak boleh dengan tujuan untuk melakukan maksiat. Yang ketiga, sholat yang boleh diqashar itu hanya 4 sholat. Yakni 3 sholat, yakni sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan untuk diqashar. Kemudian yang keempat adalah sholat yang diqashar itu ialah sholat adaan atau tunai, bukan sholat yang seperti qada atau hutang, yaitu sholat yang ketinggalan di waktu dalam perjalanan. Kemudian yang kelima adalah niat sholat qashar harus dilakukan sejak takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya syarat sah dalam sholat jamak takdim. Yang pertama, niat untuk menjamak. Kemudian yang kedua, tertib, yaitu harus dimulai dengan sholat pertama yang masuk waktunya. Seperti ketika masuk sholat zuhur, maka kita harus niat yang pertama adalah sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, yakni bersambung atau berurutan dengan tidak dipisah antara dua sholat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Seperti ketika kita melakukan sholat zuhur dijamak takdim dengan asar, itu langsung setelah sholat zuhur itu langsung dilanjutkan dengan sholat asar. Kemudian yang keempat, terus berada dalam perjalanan hingga melakukan takbiratul ihram pada sholat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah takbiratul ihram dan sholat kedua. Kemudian yang kelima, tetapnya waktu sholat pertama dengan keyakinan dapat melakukan sholat kedua. Yang keenam, menganggap sahnya sholat pertama. Kemudian yang ketiga, itu syarat jamak takhir. Yang pertama, syarat jamak takhir di sini adalah niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum keluar waktu sholat pertama meski ukuran 1 rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai sholat hingga bisa menjadi tepat waktu. Kemudian yang kedua, perjalanan terus berlangsung hingga tibanya waktu. Kemudian yang selanjutnya, hukum sholat dalam traveling. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, dari dua pendapat mengenai hukum sholat jamak dan qashar yang berlaku bagi umat Islam yang akan melakukan perjalanan jauh atau safar, menurut Imam Hanafi, seorang musafir diperbolehkan jamak serta qashar sholat bukan terletak pada jarak perjalanan, melainkan pada batasan waktu perjalanan. Kemudian menurut Imam Syafi'i, seorang musafir dapat mengambil keringanan sholat ini jika telah memenuhi jarak tertentu. Kemudian selanjutnya pengertian sholat jamak.
Sholat jama' adalah sholat yang dikumpulkan. Yang dimaksudkan ialah 2 sholat fardu atau sholat 5 waktu dikerjakan dalam 1 waktu. Sholat jama' ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jamak takdim. Jamak takdim yakni menggabungkan sholat pada waktu sholat pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu maghrib. Niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimi ada'an lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dilanjutkan dengan sholat asar dengan niat usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a takdimi ada'an lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua jamak takhir. Jamak takhir yakni menggabungkan sholat pada waktu sholat kedua. Contohnya, sholat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu isya, dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhiri ada'an lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dilanjutkan dengan sholat asar dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a takhiri ada'an lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yakni sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas bilangan rakaatnya, yaitu di antara sholat fardu 5 waktu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat saja. Sholat 5 waktu yang boleh diqashar hanya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh tetap sebagaimana biasa, tidak boleh diqashar. Dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran ada'an lillahi ta'ala. Jika ingin dijamak dan diqashar dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an ma'al asri qasran ada'an lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya penafsiran ayat tentang sholat dalam traveling, yakni terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti mengeluarkan dalam Lubab An-Nukul fi Asbabin Nuzul dengan menisbahkan kepada Ibnu Jarir dalam Jami' Al-Bayan fi at-ta'wilil Qur'annya dikemukakan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, suatu kaum dari Bani Najjar berkata kepada Rasulullah SAW. Kata si kaum dari Bani Najjar, wahai Nabi SAW, sesungguhnya kami, yang dimaksud kami di sini adalah kaum dari Bani Najjar, selalu bepergian dalam artian berniaga atau berdagang. Bagaimana sholat kami? Kami di sini juga adalah sholat kaum dari Bani Najjar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan ayat surah An-Nisa ayat 101, yakni wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian safar di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Ali bin Abi Thalib melanjutkan yang memperbolehkan mengqashar salat di tengah perjalanan. Wahyu surah An-Nisa ayat 101. Ini terputus sampai di sini. Kemudian yang selanjutnya penafsiran ayat. Di sini saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir tersebut adalah wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu bepergian di bumi, artinya melakukan perjalanan,
alima sayakunu minkum maradu wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Kemudian falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat. Artinya mengurangi jumlahnya dengan membuat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang orang kafir, ayat ini boleh jadi merupakan suatu perkecualian dari situasi biasa di mana ayat ini turun pada masa Islam sesudah hijrah. Perjalanan umat Islam penuh dengan ancaman, bahkan umat Islam hanya bepergian keluar Madinah untuk berperang atau dalam misi khusus. Semua wilayah menjadi kawasan perang. Jika teks ayat ini dipahami di luar konteks tersebut atau berdasarkan satu peristiwa tertentu, maka maknanya menjadi tidak dapat dipahami. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Anas bercerita, kami mengadakan perjalanan dari Madinah menuju Mekah bersama Rasulullah SAW. Beliau sholat 2 rakaat, sehingga kami sampai lagi di Madinah. Perawi bertanya, apakah kalian sempat tinggal di Mekah? Ya, kami tinggal di Mekah selama 10 hari. Jawaban Anas. Hadis riwayat Bukhari. Para perawi lain yaitu Muslim, Abu Dawud, Turmuzi, Nasai, dan Ibnu Majah pun meriwayatkannya. Imam Ahmad pun meriwayatkan bahwa Harithah Ibnu Wahab Khuzai menuturkan, saya ikut sholat zuhur dan asar bersama Nabi SAW di Mina, lebih sering daripada orang lain. Beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Para perawi lain yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmuzi, dan Nasai, kecuali Ibnu Majah pun meriwayatkannya. Pada matan Bukhari disebutkan Rasulullah SAW sholat bersama kami seperti yang dilakukan di Mina 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa dalam hal kebaikan. Dari arti secara bahasa dapat dipahami bahwa bacaan-bacaan dalam ibadah sholat merupakan rangkaian doa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, menurut syariat Islam, pengertian sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berdasarkan pengertian sholat menurut syariat, seseorang yang mendirikan sholat harus tunduk kepada syarat dan rukun yang telah ditentukan. Islam ditegakkan oleh 5 perkara yang disebut yaitu sebagai rukun Islam, yakni membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji. Sholat jamak ialah mengerjakan 2 sholat fardu dalam 1 waktu. Jika dikerjakan pada waktu yang pertama disebut jamak takdim, dan jika dikerjakan pada waktu sholat yang kedua disebut jamak takhir. Sedangkan sholat qashar adalah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sholat dalam traveling. Jika terdapat pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.